Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian, netizen setia engkong, subscriber setia engkong, dan juga penonton-penonton yang lain. Engkong hanya sedikit ingin bercerita ya, tapi sebentar ya, spare waktu sebentar ya, biar lebih tenang menceritakannya. Engkong mau sambil ngebakok dulu. Serem ya tuh di jendela, kebetulan jendela kamar engkong nih. Kamar engkong memang berantakan banget, dan kebetulan jendelanya pecah, bukan pecah, jadi kusennya itu apa namanya, bingkai kacanya itu udah rapuh, udah lapuk ya, karena rayap. Jadi akhirnya si kacanya tuh merosot gitu, copot. Sebentar nih, engkong ituin ke kamera belakang. Nah ini, jadi ini langsung ke kebun belakang ya, halaman orang, tapi kebun pisang, dan ini udah rapuh tuh, kacanya copot ya, kacanya ini copot. Jadi ini ngeplong begini nih. Yang kong takutin banget sih bukan setan, bukan jinnya ya, tapi kalau ada orang masuk gitu doang. Kalau kong lagi tidur pules kan ya, jangan sampai sih ya, itu aja ya, jangan sampai aja lah, cuma ngeri aja gitu. Bentar ya, lanjutin ngebako, ngelintingnya dulu, ngelinting bako. Soalnya kong ingin bercerita karena lumayan cukup banyak pertanyaan perihal jalan hidup engkong dan keluarga, khususnya masalah kebangkrutan ya dalam keluarga kita. Sebentar ya. Oke, jadi begini. Engkong lanjutkan ceritanya. Khususnya di masa ini, engkong agak mundurin dikit. Khususnya di masa generasi nenek engkong ya, kakek nenek engkong, itu udah lama sekali, karena nenek engkong meninggal di tahun 1999. 8 sih ya, betul, 99 gitu ya. Engkong bingung mulainya dari mana ya. Sebenarnya udah ada sih ya salah satu pengakuan atau obrolan engkong dengan ibu engkong ya, di video yang berjudul Keris Pusaka Keramat gitu. Jadi intinya leluhur engkong tuh memiliki sebuah keris pusaka keramat yang fungsinya lumayan cukup banyak ya. Salah satunya kemakmuran, kekayaan. Dan keris itu, info yang engkong dapat dari leluhur engkong yang waktu itu masih hidup ya, itu, dan juga informasi dari si jin atau kodam, 2 kodam yang ada di keris itu memang dulu dimiliki oleh seorang, katakanlah salah satu anggota dari kerajaan Pajajaran gitu ya. Entah itu pengawal atau penggawa, entah itu pembantu dari kerajaan Pajajaran gitu. Keris itu ya, terusnya itu kan turun temurun, memang harus turun temurun ya. Yang keduanya harus diturunkan kepada keturunan yang perempuan, karena di situ ada kemakmuran atau kekayaan gitu. Dan itu turun temurun dari mulai kerajaan Pajajaran di abad 14 15, turun terus. Engkong nggak tahu tuh turun leluhur engkong tuh mana. Yang engkong tahu, leluhur beberapa generasi di atas engkong, 3 atau 4 generasi di atas engkong, pertama turun di keluarga terkenal. Memang di sini terkenal, di Cibinong pasti terkenal, bahkan mungkin di Indonesia. Coba kalau ketik Google Map ya,
makam keramat Mbah Raden Syekh Juber. Ya, itu masih leluhur engkong. Jadi itu keris turun, ya yang engkong hanya tahu hanya sampai di situ ya, turun ke salah satu keluarga di Raden Syekh Juber. Makamnya sangat dikeramatkan dan sangat islami ya sebenarnya, karena beliau itu memang penyebar agama katanya, tapi sayangnya di keluarganya, salah satu keluarganya memegang keris itu sebagai, ya karena udah ada perjanjian dari leluhur di sana. Antara leluhur itu perjanjian yang pertama sekali, perjanjian dengan iblis, dengan jin, melalui keris itu. Gitu, turun lagi itu dari keluarga Raden Syekh Juber ya. Itu terkenal, sangat terkenal. Coba dihitung Google Map ya, ketik aja pasti langsung nongol. Ternyata turun lagi ke leluhur engkong. Setelah keluarga itu yang tadi engkong sebut, turun lagi ke leluhur engkong yang bernama Eyang Ramiun dan Eyang Remaya. Ya, Eyang Ramiun itu laki, Eyang Remaya itu perempuan. Itu leluhur engkong juga itu makam keramatnya terkenal. Ketik juga itu, insya Allah juga nongol di Google Map. Itu juga sama-sama di Cibinong semua ya. Jadi kayak gitu. Dari situ itu kayak, karena kan memang ke perempuan jadi Eyang Remaya. Dari situ turun lagi, nggak tahu kemana lagi engkong, putus ya. Itu ke keturunan yang mana lagi. Pokoknya poinnya turunlah ke nenek engkong, alias ibu engkong ya, ibunya engkong, jadi neneknya engkong. Salah, ke uyutnya engkong, berarti neneknya ibu engkong. Biasa dipanggil kalau sama ibunya, sama ibu engkong nih, biasa dipanggil nyak ya. Turunlah ke nyak, itu uyutnya engkong. Nah, pokoknya tuh dari zaman dulu tuh memang leluhur kita udah makmur semua. Dari mulai sekarang yang engkong tahu, dari mulai leluhur engkong uyut deh, neneknya ibunya engkong itu kaya raya. Uyut lakinya engkong itu seorang centeng atau mandor dari perkebunan Belanda. Masa itu kaya raya, itu di abad 18-an ya. Uyut engkong itu 18-an 19-an mungkin, nggak tahu, udah walau alam ya, lupa ada engkong deh, pokoknya itu ya. Itu di masa pokoknya beliau itu adalah centeng atau mandor perkebunan jati dan apa ya, Belanda lah pokoknya gitu. Itu beliau juga dua itu, uyut engkong itu. Kalau yang remaja, yang Ramayun nggak tahu ya, tadi kan udah turun langsung ke uyut ya, alias neneknya ibunya engkong. Itu kaya raya juga. Meninggalnya beliau tapi dua-duanya ya, uyut engkong itu, uyut laki maupun uyut perempuan itu juga tragis. Nanti aja ceritanya, engkong nggak mau ungkap, nggak mau cerita secara detail, karena nanti siapa tahu ya nih cerita ini bisa di kupas oleh RJL 5 itu engkong simpen. Jadi engkong masih nggak mau terlalu mengupas secara detail. Pokoknya tragis ya beliau. Nah, dari uyutnya engkong atau neneknya ibunya engkong turun lagi ke neneknya engkong alias ibunya ibu engkong gitu. Turun lagi ke beliau, itu juga kaya raya, udah pasti kaya raya ya, tanahnya hektaran, belasan hektar, puluhan hektar lah, banyak banget. Dan sebelumnya juga gitu ya, kaya raya gitu. Nah, di sini setelah meninggalnya nenek engkong alias ibunya engkong, putus ya. Kan harus diturunkan ke ibunya engkong. Ibunya engkong sebenarnya sih kalau engkong lihat ya, bukan yang nggak mau ngurusin, tapi nggak bisa dan kurang percaya. Padahal itu jelas ya membawa kemakmuran, kekayaan, sangat kaya. Karena di masa itu waktu neneknya engkong masih hidup, wah kaya raya kita semua, tajir, melintir dah pokoknya. Ya bisa dibilang di kampung Cikempong, Cibinong, kami ini semua itu orang terkaya nomor 2 ya, jadi seperti itu. Nah, sepeninggal atau ya katakan wafatnya nenek engkong, disitulah putus. Dan engkong juga memang nggak setuju ya, nggak setuju karena
Oh iya betul, engkong sudah juga punya indera keenam. Engkong udah sempat kecelakaan kan di tahun 90, sedangkan Uyut engkong meninggal di tahun 99. Jadi engkong menentang itu. Tapi proses itu panjang menentang itu, dan memang akhirnya dari 99 sampai dengan 2016 itu terlantar itu keris, dan disitulah nggak diurus gitu loh. Kan memang ibunya engkong nggak mau ngurus atau nggak bisa ngurus, walau walam ya. Hancur kehidupan kita, dan antara keluarga, antara saudara, antara abang adik berantem terus, perang terus, dan sakit-sakitan dan segala macam, tidak terurus. Intinya itu akhirnya engkong perjuangkan ya. Karena itu masih dipegang sama keluarga besar keris itu. Engkong perjuangkan, engkong bujuk terus ibu engkong, ambil itu keris, ambil itu keris, binasakan itu keris, hilangkan itu keris. Itu bertahun-tahun engkong perjuang itu, berhasil lah engkong di 2016. Nah, akhirnya dari situ engkong coba konsultasi sama kiai yang memang udah ahli ya, ahli di bidangnya ruqyah maupun tasawuf. Kita larung lah, setelah kita kita larung lah ke Laut Cilincing. Katakanlah pagi kita larung ya, siang kita larung ya, malam kurang lebih jam berapa lah, pokoknya udah di atas jam 12 malam itu balik lagi itu keris gitu. Yang kok nggak habis akal, tapi kok takut juga kalau berimbas kepada membahayakan keluarga. Akhirnya engkong berinisiatif, tapi engkong iniin ya, engkong simpan di lemari itu, geledak-geleduk dulu karena nggak diurus kan, bergerak terus itu keris gitu. Terusnya engkong berinisiatif, engkong tawarkanlah pertama melalui Facebook. Di Facebook engkong, siapa yang mau, yang merasa sanggup mengurus atau terserah mau dibinasain atau apa, ambil ini keris gitu. Bahkan ada, cuma sayang itu udah kena hack ya, Facebook engkong. Kalau nggak bisa engkong screenshot lagi itu. Ada ya seorang kolektor yang berani membayar keris itu 1 miliar. Demi apapun engkong berani bersumpah. Tapi engkong nggak mau karena engkong ingin musnahin. Toh kalau kayak begitu itu nggak akan bisa diperjualbelikan. Katakanlah si kerisnya dibawa sama dia, tapi tetap kekuatan atau kodam atau jinnya itu tetap ada di kita, nggak akan ikut, karena yang kayak begitu nggak akan bisa diperjualbelikan ya. Nggak dapet tuh, nggak berhasil gitu ya. Engkong coba gitu, engkong sortir satu persatu yang katanya sanggup, yang engkong lihat nggak sanggup, bahaya buat mereka. Akhirnya engkong nggak putus asa, engkong coba WA-in teman-teman engkong yang memang notabene engkong punya keyakinan mereka memang ahli ibadah, kuat ibadahnya. Akhirnya nemulah satu orang yang engkong mau sebut namanya, kasihan ya, soalnya kalau disebut-sebut lagi engkong hibahkan lah, terjadilah hibah dengan ijab kabul 50.000 ya gitu di 2016, antara 2016 2017. Jadi kayak gitu. Setelah diterima sama beliau, teman-teman engkong itu orang Tomang, itu 2016 2017. Di 2019 engkong dapat kabar dari istrinya. Istrinya baru menemukan komunikasi engkong sama suaminya, yang mengatakan suaminya udah meninggal 3 bulan setelah menerima keris itu gitu ya teman-teman. Jadi 2016 2017 itu 3 bulan setelah itu meninggal, katanya. Meninggalnya juga katanya aneh, janggal gitulah. Nah si istrinya ini sempat nuntut engkong tuh. Nah, engkong bilang ya silakan aja kamu tuntut, memang ada pidana di situ, silakan aja. Tapi dia nggak menemukan pidananya kan, karena memang komunikasi engkong tuh menawarkan hibah, memberikan cuma-cuma, dan engkong udah kasih tahu resiko-resikonya. Akhirnya engkong tanya tuh sama istrinya, kenapa sih kok bisa kayak begitu, gimana, coba ceritain. Istrinya bercerita lah. Jadi katanya setiap si suaminya almarhum ini mau kemana-mana, si kodamnya itu atau jinnya itu dibawa sama dia dengan cara dimasukkan ke mulut atau entah bagaimana lah.
nggak ngerti, katanya begitu, dimasukkan ke mulut, walaupun kerisnya tetap ditinggalin di rumah, tapi si jinnya, si kodamnya itu dibawa-bawa. Nah itulah mungkin karena mungkin dia almarhum mempermainkan itu ya, merendahkan, meremehkan itu tadi kayak gitu ya. Pokoknya poinnya kayak gitu. Intinya kami hancur karena itu, tapi kami tetap sangat bersyukur. Karena apa? Itu kemakmuran itu jalannya karena musyrik, bersekutu sama iblis, sama jin. Walaupun kita sebenarnya nggak pingin begitu, tapi itu memang udah dari leluhur, soalnya kita nggak tahu menahu. Akhirnya ya kalau bahasa jalanannya atau bahasa awamnya, kita ini adalah korban apa? Korban dosa leluhur gitu. Jadi kayak gitu ceritanya ya. Kalau teman-teman bertanya, dulu katanya ceritanya sukses, berhasil gini, iya memang banyak saksi. Engkau bisa ajak ya, waktu kami rumah masih di Cibubur, tetangga-tetangga masih banyak, tetangga lama bisa tanyakan bagaimana kondisi kami. Ternyata waktu kami di kampung kami ya, di kampung ibu kami, kampung ibu saya di Cikempong, silakan tanyakan. Dulu kita orang terkaya nomor 2 alhamdulillah, dan perusahaan atau usaha ibu saya banyak banget gitu. Ya begitulah ceritanya. Itu aja ya teman-teman, hanya sebatas itu dulu. Kalau detailnya dikupas secara detail, nanti insya Allah barangkali pihak RJL mau mengangkat ini, nanti akan Kong ceritain seluruh secara detail, termasuk yang sadis-sadisnya, yang mengerikannya Kong ceritain gitu. Itu aja ya teman-teman, cerita dari Kong dan klarifikasinya, karena banyak juga pertanyaan yang kayak gitu. Dulu kok keluarga Kong kaya raya, kenapa sekarang kayak begini, hancur gitu ya. Itulah ceritanya. Intinya Allah itu maha membolak-balikan ya. Semua ini titipan, anak, istri, suami, harta, semua itu hanya titipan Allah. Allah juga lebih murka lagi apabila kita mencari kekayaannya dengan cara musyrik, syirik, bersekutu sama jin. Bahaya itu. Jadi poinnya seperti itu. Oke, begitu aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat teman-teman. Mudah-mudahan ini terjawab semua apa yang beberapa orang yang, atau cukup banyak orang yang menanyakan hal ini ya di komentar-komentar. Oke, jadi ini yang Kong bisa jelaskan, dan nanti juga bisa tonton juga tuh videonya yang judulnya cerita keris pusaka keramat. Itu Engkong berdialog, berkomunikasi dengan ibu Engkong ya. Jadi seperti itu gitu. Itu aja, terima kasih untuk teman-teman. Sebelumnya Engkong ucapin selamat berpuasa besok, selamat sahur nanti malam ya. Itu aja, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.